pada awal pemerintahan Abu Bakar, di mana semaraknya orang-orang yang murtad. Ada yang mengaku sebagai nabi, sebagaimana Musailamah Al-Kazzab. Juga sebagian mereka tidak lagi mau membayar zakat. Banyak ini suku-suku Arab yang tiba-tiba murtad sepeninggalan Rasulullah SAW. Juga di waktu yang sama sebagaimana yang telah kita bahas pada serial sebelumnya, di mana menjelang Rasulullah SAW wafat, Rasulullah telah membentuk pasukan Usra, pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Yang pasukan ini dibentuk untuk menyerang Romawi. Di mana Rasulullah juga telah menjadwalkan kapan berangkatnya pasukan ini. Dan kebetulan jadwal keberangkatan pasukan ini beberapa waktu setelah Nabi wafat. Sehingga Umar pun menyarankan, wahai Abu Bakar, sebaiknya pasukan ini jangan kita berangkatkan dulu. Ini bahaya soalnya karena Madinah ini akan diserang. Kita lihat suku-suku Arab banyak yang murtad. Jadi bagaimana kalau kita tarik aja pasukan, kita bertahan di Madinah dan kita kirim dai-dai kita ke sana untuk mendakwahkan mereka. Kemudian dengan tegas Abu Bakar merespon Umar. Wahai Umar, aku tahu kamu itu orang yang sombong dan kekar di masa jahiliyah dulu. Namun kenapa kamu hari ini setelah kamu masuk Islam kamu jadi pengecut begitu? Bukankah Islam ini sudah sempurna? Bukankah Rasulullah telah membentuk pasukan Usamah bin Zaid, pasukan Usra ini untuk menyerang Romawi? Maka demi Allah aku tidak akan merusak sampul ya yang telah dibentuk dan diikat oleh Nabi SAW. Ya, maka sampul ini tidak akan aku rusak, wahai Umar. Aku akan tetap mengirimkan mereka sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Rasulullah SAW. Mereka akan menyerang sebagaimana yang Rasulullah telah suruh serang. Maka setelah ucapan itu, Umar pun mengatakan, aku tidak melihat apapun kecuali Allah telah membuka dada Abu Bakar. Maka ketika pasukan itu bergerak menuju ke Romawi, melewati suku-suku Arab, hingga mereka bergetar ketakutan. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya, wah, 7.000 pasukan. Kiban cara. Ya, mereka berpikir kalau 7.000 diutus untuk menyerang Romawi, berarti yang tersisa di sini lebih banyak daripada itu. Anakku mah bukan main-main. Sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menyerang Madinah. Ya, ini orang-orang yang udah mulai murtad. Sehingga amanlah Madinah pada saat itu. Padahal kalau diketahui itu Madinah lagi lemah pada saat itu. Kalau diserang mungkin ya berantakan lah ya. Tapi itulah kuasa Allah. Ya, dengan dilepasnya dengan strategi Abu Bakar luar biasa strateginya. Dengan strategi dilepas ya 7.000 pasukan ya, melewati suku-suku Arab yang sudah mulai kena virus mau murtad, bahkan ingin kembali menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu. Tapi alhamdulillah kuasa Allah ya, dengan strateginya Abu Bakar, Madinah pun aman, Jazirah Arab pun aman, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya Abu Bakar telah mengembalikan kejayaan Islam di Jazirah Arab. Karena tidak terjadi apapun yang dikhawatirkan oleh muslimin termasuk Umar ya pada saat itu. Kemudian jamaah sekalian, ketika Abu Bakar sah diangkat menjadi khalifah, khutbah perdana beliau yang pertama beliau sampaikan adalah, sesungguhnya aku telah terpilih di antara kalian untuk memimpin kalian. Padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Bukan aku orang yang terbaik. Jika aku berbuat baik, maka dukunglah aku. Ikutilah aku. Akan tapi jika sebaliknya, jika aku berkelakuan buruk, aku melakukan kesalahan-kesalahan, maka luruskanlah aku. Karena tidaklah suatu perbuatan keji yang mewabah, kecuali Allah akan timpakan ujian, Allah akan timpakan azab musibah untuk mereka. Maka kemaksiatan, dosa yang tersebar, dibiarkan begitu saja, tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada lagi yang mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar, maka bersiaplah, Allah pasti akan timpakan musibah untuk kita. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya, dan tiada taat untukku. Maksudnya kalian tidak boleh taati aku di saat aku melakukan pelanggaran-pelanggaran, di saat aku melakukan perbuatan yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan dirikanlah salat, semoga Allah merahmati kita dan kalian semua. Maka sungguh luar biasanya Abu Bakar ini. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya Abu Bakar juga tidak mempunyai ijazah.
Beliau bukan sarjana, bukan master, doktor, profesor, bukan. Beliau tidak memiliki ijazah khususnya di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tidak, jemaah, tidak. Beliau tidak memiliki itu semuanya. Yang beliau pegang, yang menjadi rujukan beliau adalah kitabullah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti tuntunan-tuntunan dari baginda mulia Rasulullah SAW. Ini pegangan beliau. Kemudian di khutbah yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Hakim, beliau berkata bahwasanya Abu Bakar pernah berkhutbah di hadapan kami. Bertakwalah kepada Allah dan selalu memujinya, sebagaimana kebesaran dan keagungannya Allah. Dan hendaklah kita selalu menggabungkan di antara kecemasan dan harapan. Artinya apa? Kita harus selalu cemas. Apabila kita melakukan dosa, nanti bagaimana kalau Allah lihat kita, kemudian kita diazab dengan dosa kita. Apabila kita membuat dosa, tiba-tiba kita mati, dicabut nyawa oleh Allah SWT, bagaimana kita? Khawatir kita akan itu semuanya. Juga harap kita, dimana kita berharap pahala kita, ya, amalan kita diterima oleh Allah SWT. Allah berikan pahala untuk kita. Selalu kita memohon, berharap kepada Allah tanpa kita mengenal jenuh. Tidak pernah berputus asa. Dan ini adalah kitabullah. Keajaiban-keajaibannya tidak akan pernah habis. Cahayanya tidak akan pernah padam. Maka benarkanlah kata-katanya. Dan patuhilah kitabnya. Mudah-mudahan ini menjadi cahaya kita untuk hari kiamat kelak. Allah hanya menginginkan kita beribadah hanya kepadanya saja. Di mana Allah telah mengutus malaikat kiraman katibin. Yaitu malaikat yang ada di sisi kanan kita dan sisi kiri kita. Yang siap mencatat apapun tindakan yang kita lakukan di dunia ini. Dan ketahuilah kita berjalan di muka bumi ini. Ya, pasti suatu saat ajal akan menghampiri kita. Yang kita tidak akan bisa lari daripadanya. Maka berlomba-lombalah kalian. Berlomba-lombalah kita. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebelum ajal mendatangi kita. Yang memutus segalanya. Memutus segala kelezatan dunia. Maka berlombalah melakukan amalan-amalan. Ibadah kepada Allah. Kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah. Kita berlomba. Sebelum sampai ajal menghampiri kita. Karena apabila kita tidak mengerjakan kebaikan. Justru sebaliknya. Justru akan sebaliknya. Kita pasti akan mengerjakan keburukan. Maka apabila tidak baik. Pasti buruk. Maka hendaklah kita penuhi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang bermanfaat saja. Cukupkan dengan itu. Karena kalau kita berbuat buruk. Pasti kita akan menyesal ketika ajal tiba kepada kita. Bersegeralah kita sebelum ajal. Di mana malaikat yang siap. Ya, siap menunggu aba-aba dari Allah yang akan mencabut nyawa kita. Maka kita bersegera. Kita penuhi kehidupan kita dengan hal yang kebaikan. Hal-hal yang bermanfaat. Ya, sebelum tiba waktunya, dimana sebelum penyesalan tiba di akhir masa. Dakwah semampumu.